Jadi masih pertanyaan mereka dalam tahu tima mereka mahita sian 424 ayat 1 do ayat 2 kidung jemaat dulu di mana do tangiang sian bapak udah parsawar panpok. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Tapa sadaro hatang martang yang mahita Dewata Jahuba amanami na marhabangsa diwan wagijang maulihan ke merdonga puji-pujian jumuru di pasahat asarohana ni roto ala asyik put enggan di basaham nyaketo pujalau hamis ya Tuhan Dewata Jahuba manami di baga sabor minona leputan nama yang mas por kami sien akan maripukan tidak marinya kami ikan nganan nami bi marhitihon kosong malipukan yang marsarihan tangya ko kami na kosong malipukan naman ang Ramses Minanda inang manguluhan nata kita dini pertemuan nami di bagas sa pupunan ruto dim di perbadi alaw nang songonima siap kami akan nama-rama malipukan puparan itu nami matapang namang songonima itu kan ngurus nanay mamotivasi kayo na kunan niya lito matotong na niya dito nga na sidalyo buko din ang sidalyo busik na siya ko asanggiyan kaaturan at kamotivasi na lang si pasatong na sila ito kaya na kunan tapi talos ni rohay alito kami di akan ang priyatan utang ko kami totong alito kami kahami na maramama di akan na marluat-luat matotong na marihong mulungan matotong alito kami na miya dito nga totongan Sanggya dapat kami tutong ulit Tuhan. Karagam ni pasu-pasu na lang si pasahatong ito. Ibaga sa tito ulit Tuhan. Hindi kami maringanan po suruhan namin ulit Tuhan. Itatapuro kami ulit Tuhan siya lang itaba dia umi. Hindi kami maringanan. Itong ulit Tuhan. Yung na mulai sa ato na mangujungyan nung ulit Tuhan. At tulong namin o matutong na madungan ito. Walang mga sao na Tuhan Jesus Kristus. Jalo matangi ang pamujian namin. Mau lihat kurang beliau. Amin. Amin. Ruti Muse buka buku Ende nomor 227 saya ada 22 dulu timandon khotbah manang renungan sian Bapak Ramses. Yesus ngoluni tondiku Odoha porusaki Kopihona madiriku Rodina salakaki Lantakas mapagulong Asaihu halu
sungguh hotna di lambungni. Kembali kita berdoa. Segala puji syukur hormat, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami kembali mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, Engkau mengumpulkan kami Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, bahkan sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu memberkati setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang menyembuhkan kami. Firman-Mu Tuhan yang menolong setiap persoalan dalam hidup kami. Kami tahu pertolongan Tuhan akan menyertai kami. Berkati Tuhan pertemuan dan ibadah yang kami lakukan melalui platform Zoom meeting ya Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu Tuhan akan memulihkan hidup kami. Kehadiran Tuhan saat ini akan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, salam buat kita semua. Salam sejahtera buat kita. Di malam hari ini firman Tuhan akan menyapa kita semua. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian 39. Kejadian 39 kita mulai dari ayat 1 sampai 23. Tapi karena waktu yang singkat dan terbatas, ya, kita membaca di ayat yang pertama dan hanya ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Kejadian 39 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Israel yang telah membawa dia ke situ. Tapi menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sampai sejauh demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Tema yang mau saya bagikan buat kita, history maker atau pencatat sejarah. Kalau kita lihat pengertian daripada history maker ini adalah orang-orang yang dapat menorehkan, adalah orang-orang yang mencatatkan sejarah dalam perjalanan kehidupannya untuk melakukan sesuatu yang berdampak bagi keluarganya, sesuatu yang berdampak bagi kemanusiaan, dan menjadi kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita mau belajar dari satu pribadi yang sangat luar biasa. Alkitab mencatat ada Yusuf yang sangat luar biasa. Dia menorehkan, dia mencatatkan sebuah sejarah sehingga dicatat di dalam Alkitab. Malam hari ini kita mau belajar. Mari kita lihat pribadi Yusuf menjadi seorang yang sukses dalam hidupnya dan hidupnya juga menginspirasi banyak orang. Nah, tentu kita mau belajar malam hari ini apa rahasia kesuksesan daripada Yusuf. Apa yang menjadi rahasia keberhasilan daripada Yusuf. Hari ini saya mencatat di sini ada 7 karakter yang mau kita pelajari, yang mau kita teladani dari seorang Yusuf ini. Yang pertama, Yusuf adalah pribadi yang disertai oleh Tuhan. Nah, kita juga sebagai generasi penerus daripada Raja Napasang dimanapun kita berada hari ini, mari kita membutuhkan yang namanya penyertaan dari Tuhan.
Kekuatan manusia pasti terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Justru itulah yang harus kita andalkan dalam meraih cita-cita, meraih masa depan. Mari selalu libatkan Tuhan. Kita percaya ketika kita melibatkan Tuhan, maka mukjizat pertolongan Tuhan akan selalu menyertai kita semuanya. Yang kedua, pribadi Yusuf yang sangat menonjol dalam hidupnya. Yusuf adalah pribadi yang sangat diberkati oleh Tuhan. Ini yang sangat luar biasa yang kita teladani dari Yusuf. Orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya juga kita semua, generasi Raja Napasang juga, adalah orang-orang yang mau diberkati oleh Tuhan. Orang yang mau diberkati oleh Tuhan, ingat, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang bertindak atas hidupmu. Yang kedua yang perlu kita pahami dan harus kita laksanakan dalam hidup kita, yaitu adalah bagian firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Mari semuanya kita, generasi Raja Napasang Simanulang, dimanapun kita berada hari ini, mari dengan rendah hati datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka berkat-berkat Tuhan akan terus menyertai kita. Kalau kita baca nanti di dalam Amsal 10, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kita percaya bahwa sumber berkat itu pasti datangnya dari Tuhan. Segala sesuatu yang baik pasti datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya mari dengan kerendahan hati kita datanglah kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberkati seluruh apa yang menjadi cita-cita dan kerinduanmu. Yang ketiga, pribadi Yusuf, dia adalah pribadi yang taat dan hormat kepada Tuhan. Salah satu dia membuktikan bahwa dia adalah orang yang taat dan hormat kepada Tuhan. Dia mencintai Tuhan dengan sering dia merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, sering membaca firman Tuhan, sering berdoa kepada Tuhan, membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, membangun persekutuan yang manis dengan Tuhan. Ini juga yang harus kita lakukan dalam setiap pribadi kita, supaya kita boleh tetap taat dan hormat kepada Tuhan lewat apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Yang keempat adalah pribadi yang menjauhkan diri dari segala kejahatan. Kita tahu bahwa Tuhan sangat membenci yang namanya kejahatan. Tapi orang yang takut akan Tuhan pasti dibela oleh Tuhan. Orang yang menjauhkan kejahatan adalah bagian daripada orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang menjauhkan dari kejahatan adalah tanda atau ciri-ciri orang yang sudah ditebus dengan darahnya. Itu sebabnya mari kita jauh kejahatan. Kita jauhi yang namanya fitnah. Kita jauhi yang namanya hal-hal yang membuat orang yang tidak menyenangkan. Kita stop yang namanya berita-berita bohong, berita-berita hoax. Karena berita bohong ini diciptakan untuk tujuan yang tidak baik. Tapi mari semua generasi Raja Napasang dihimbau oleh firman Tuhan ini untuk mau melakukan sesuatu hal yang bisa menginspirasi banyak orang. Hidupmu berdampak bagi orang lain. Hidupmu berguna bagi orang lain. Hidupmu bisa menjadi teladan bagi orang lain. Itu yang disebut dengan history maker tadi itu. Yang kelima, saya mencatat di sini, Yusuf pribadi yang rajin dan bekerja keras. Nah, saya juga mengajak semua, ya, generasi-generasi muda dari Raja Napasang untuk tetap rajin belajar, rajin untuk bekerja dengan cerdas. Karena kita tahu orang yang malas, ya Alkitab mencatat, orang yang malas pasti tidak diberkati oleh Tuhan. Tapi orang yang rajin pasti diberkati oleh Tuhan. Mari rajin, kita mulai dari diri kita, rajin untuk berbuat baik, rajin untuk menolong orang lain, terutama menolong sesama kita, komunitas daripada Raja Napasang ini. Kita bersyukur kehadiran daripada
organisasi Raja Napasang ini akan bisa memberikan sebuah warna tersendiri, dan ini menunjukkan sebuah kedewasaan bagi kita semua. Mari dengan sikap rendah hati kita bawa dalam doa supaya lewat organisasi Raja Napasang ini kita boleh menikmati persekutuan, menikmati yang namanya persaudaraan, dan lewat itu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Yang keenam, pribadi yang menonjol dari pribadi Yusuf ini adalah Yusuf itu pribadi yang dapat dipercaya oleh tuannya. Ada banyak di negara ini orang-orang yang cakap, dia punya kompetensi, dia punya keahlian, dia punya pendidikan yang tinggi, tapi sangat jarang kita jumpai orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang bisa dipercayai. Nah, justru ini barang yang sangat langka hari ini. Tapi malam hari ini firman Tuhan menyapa kita semua secara khusus, generasi Raja Napasang, dimanapun Anda sedang berada hari ini. Mari barang yang langka ini bisa menjadi hal yang bisa berguna, sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Itu sebabnya mari pelihara terus, bangun kepercayaan. Maka kepercayaan ini nanti dari kepercayaan ini akan timbul ya promosi-promosi yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mari dengan sikap rendah hati tetap bangun kepercayaan kepada orang lain. Bangun kepercayaan kepada atasanmu. Bangun kepercayaan kepada siapapun. Karena nanti ketika kita membangun kepercayaan, maka disinilah muncul berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir, karakter yang dimiliki oleh Yusuf adalah Yusuf ini pribadi yang memiliki integritas yang sangat baik. Bagi saya, pengertian daripada integritas itu sangat sederhana. Integritas itu sesuai perkataan dengan perbuatan. Apa yang diucapkan itu yang dikerjakannya. Nah, hari ini juga, malam hari ini menyapa kita semua, mari belajar untuk menyesuaikan kata dengan perbuatan. Ini sangat penting. Orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi, dia bisa dipegang cakapnya. Kalau dia bicara A, maka juga dikerjakannya adalah A. Ada banyak orang sekarang dia bisa bicara tentang Z, tapi dalam pelaksanaannya sesungguhnya tidak bisa dilakukannya. Ada kebohongan-kebohongan dalam dirinya. Jadi firman Tuhan ini mengajak kita semua untuk belajar terus meningkatkan yang namanya integritas itu. Sikap integritas ini akan melahirkan nanti pemimpin-pemimpin yang bisa membawa bangsa ini, membawa negara ini untuk bisa datang kepada Tuhan. Coba kita lihat contoh. Ini contoh pemimpin yang kita lihat sekarang. Ada banyak pemimpin-pemimpin yang mendekati ya, seperti Ahok, ada Ganjar juga. Kenapa diminati oleh masyarakat? Kenapa dibutuhkan oleh bangsa ini? Karena banyak orang sekarang dia punya kepintaran, dia punya intelektual yang baik, tapi integritasnya sangat rendah. Itu sebabnya mari kehadiran kita ya lewat pertemuan Zoom meeting ini, kita diingatkan semua untuk terus meningkatkan yang namanya integritas ini. Integritas adalah kekayaan bagiku. Itu harus menjadi semboyan dalam diri kita. Integritas itu kekayaan dalam diriku. Integritas itu bisa menjadi aset yang sangat berharga. Aset yang sangat berharga yang bisa menjadi investasi di masa depan. Jadi saya rindu supaya kita semua melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf. Saya percaya kalau yang 7 hal ini, 7 karakter ini kita kerjakan, maka pribadi-pribadi Yusuf itu ada dalam diri kita. Kita boleh menjadi pembawa sejarah dimulai dari di tengah-tengah keluarga kita. Kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita. Kita boleh menjadi berkat
di tengah-tengah komunitas dimanapun kita berada. Kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah kampus, dimanapun kita berada. Mari, hidupmu harus berdampak. Hidupmu harus menginspirasi orang lain. Saya sering katakan, untuk bisa menginspirasi tidak perlu harus orang kaya. Ada orang hidupnya sederhana, dia punya pendidikan yang sederhana, tapi bisa menginspirasi banyak orang. Dengan kata-kata, dengan tutur kata yang sopan, ya, dengan integritas yang baik, itu bisa menginspirasi orang lain. Mari berbuat sesuatu yang luar biasa, yang spektakuler untuk bisa memberkati banyak orang, dan semuanya untuk guna hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya lewat firman Tuhan menyapa kita semua, kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses, kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa mencatatkan sejarah, ya, dan lewat hidup kita ada banyak orang datang kepada Tuhan. Lewat hidup kita ada banyak orang bisa datang kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya mari dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Alkitab mencatat apa saja yang Yusuf kerjakan, Alkitab mencatat selalu berhasil dan hidupnya berdampak luar biasa. Itulah rahasia kesuksesan yang dilakukan oleh Yusuf, sehingga dia dicatat di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Firman Tuhan mengajak kita semua generasi generasi muda Raja Napasang Simanulang, dimanapun kita berada hari ini, mari kita belajar meneladani sikap dan teladan yang baik yang dilakukan oleh Yusuf. Kita percaya kalau 7 sikap ini yang kita kerjakan, maka hidupmu menjadi suratan Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Kita berdoa. Segala puji syukur hormat, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh disapa lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar seperti Yusuf, memiliki karakter disertai Tuhan. Yusuf adalah pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Yusuf juga pribadi yang taat dan hormat kepada Tuhan. Dan Yusuf juga menjadi pribadi yang menjauhkan diri dari segala kejahatan-kejahatan. Dan Yusuf juga pribadi yang rajin bekerja dan bekerja keras. Dan Yusuf juga pribadi yang dapat dipercaya oleh orang. Dan Yusuf juga memiliki integritas yang baik. Kami berdoa, biarlah Tuhan, karakter ini Tuhan tertanam di hati kami. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati Tuhan semuanya yang mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa buat generasi Raja Napasang dimanapun berada Tuhan. Tangan Tuhan yang memberkati semuanya kami. Semua kutuk kemiskinan kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan menyertai, memberkati kami semuanya Tuhan. Bahkan kami berdoa buat semua generasi Raja Napasang yang saat ini mungkin ada yang terpapar COVID-19. Biarlah tangan Tuhan yang ajaib, tangan yang penuh dengan kuasa, yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu termateraikan di hati kami. Firman-Mu menjadi oleh-oleh yang sangat berharga yang kami bawa di tengah-tengah keluarga kami. Dan biarlah sukacita kami di malam hari ini kami bagikan kepada orang lain. Dan lewat hidup kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Lewat hidup kami boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami akan lanjutkan pertemuan kami. Biarlah Tuhan Engkau hadir untuk memberkati pertemuan kami ini, memberkati semua pengurus Raja Napasang Simanulang yang sudah terbentuk ya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh sama-sama bergandengan tangan untuk melakukan sesuatu hal sebagai alat untuk kami boleh menunjukkan bahwa kami begitu mengasihi Tuhan lewat membangun persaudaraan dengan saudara-saudara kami.
Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus yang menjadi pemilik hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Kami serahkan